Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha isma kunta wa adri sayyi'ata hasanatan buha wa khaliqin nas bi rabbin hasanin. Inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang telah dan terus-menerus memberikan nikmat yang luar biasa banyaknya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat melaksanakan hadir sebagai jamaah sholat Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah tahun 1444 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 29 Juni tahun 2023 Masehi. Tidak lupa salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in dan pada umatnya yang selalu taat menjalankan sunnah-sunnahnya. Pada kesempatan ini, marilah kita perkuat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan iman dan takwa yang sebenar-benarnya. Dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada, dan hendaknya ikuti perbuatan buruk dengan perbuatan baik yang dapat menghapusnya, serta bergaulah dengan orang lain dengan akhlak yang baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin sidang salat Idul Adha rahimakumullah, marilah kita bersama-sama bersyukur dengan senantiasa menjadi bahwa Allah telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita, teramat banyak sehingga kita tak mampu menghitungnya, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim, yang artinya jika kamu menghitung nikmat Allah niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran surat An-Nahl ayat 18. Dari firman Allah di atas jelaslah bahwa kita telah memberikan nikmat kepada kita yang teramat banyak, yang tak mungkin kita mampu menghitungnya. Karena sesungguhnya apa yang kita nikmati, kita rasakan dan dapatkan dalam hidup ini semuanya adalah rahmat Allah. Sekalipun demikian ternyata kebanyakan di antara manusia, termasuk orang yang tidak mau bersyukur, sebagaimana diterangkan dalam firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yufaddilu 'alan nasi walakinna aktsara nasi la yashkurun, yang artinya sesungguhnya Allah memberikan karunia kepada manusia, tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Quran Al-Baqarah ayat 243. Padahal bagi yang bersyukur, Allah menyajikan akan melimpahkan gandakan kelimpahkan yang disyukurinya, sebagaimana dijelaskan dalam surat Ibrahim ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza'na rabbukum la in sakartum la azidanakum wa in kafartum inna azabi lasyadid. Sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti akan kami tambah nikmat kepadamu, dan jika kamu ingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku amat pedih. Quran surat Ibrahim ayat 7. Oleh karena itu marilah kita senantiasa bersyukur nikmat Allah yang telah dianugerahkan kepada kita. Terlebih dalam kesempatan hari ini kita umat Islam merayakan Idul Adha. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan suri tauladan utama untuk seluruh kita, meniru agar kita bisa menjadi manusia yang selamat dunia akhirat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin sidang salat Idul Adha yang dimuliakan Allah. Saat ini jamaah haji dari seluruh penjuru dunia sedang melaksanakan manasik haji di tanah suci. Setelah menyelesaikan wukuf di Arafah, mereka menuju ke Mina untuk mandir dan melempar jumroh. Semoga haji mereka mabrur dan kembali ke daerah dan keluarga masing-masing dengan selamat. Kepulangnya tanah air membawa bangsa ini semakin religius. Bagi yang sedang menjalankan ibadah haji, maka ibadah utama pada hari Idul Adha ini adalah menyembelih binatang kurban. Rasulullah menekankan kepada umatnya yang mampu menyembelih binatang kurban dengan sabdanya, "Man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa mempunyai kemampuan kurban tetapi tidak melakukannya, maka janganlah mendekati tempat salat. Hadis riwayat Ahmad. Syariat kurban tidak bisa dilepaskan dari peristiwa zaman Nabi Ibrahim dan Ismail. Perintah kurban yang diterima Nabi Ibrahim alaihissalam diterangkan dalam surat As-Saffat ayat 102. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya ya abadi af'al ma tumar satajiduni insyaallah minas sabirin, yang artinya maka tatkala Nabi Ismail berusia dewasa berusaha bersama-sama Ibrahim. Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Lalu Ismail menjawab, "Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang dimintakan kepadamu. Insya Allah bapak akan mendapatku termasuk orang-orang yang bersabar." Nabi Ibrahim adalah nabi yang mendapatkan sebutan Abul Anbiya, artinya bapak para nabi. Dalam Idul Adha ini kita meneliti pengalaman keluarga Ibrahim yang penuh dengan cobaan, pengorbanan, ketabahan dan keikhlasan. Ibrahim amat merindukan hadirnya anak sebagai keturunannya, dan setelah anak itu diberikan oleh Allah, diujilah Ibrahim akanlah kecintaannya kepada Allah terkalahkan oleh cintanya kepada anak yang lama ini dia nantikan. Ternyata tidak, Ibrahim lulus dari Allah, dari ujian Allah yang maha berat. Mudah-mudahan kita mampu meneliti keluarga Ibrahim sebagai orang tua menjadi orang tua yang baik, senantiasa mendidik keimanan kepada anak-anak kita sehingga menjadi anak yang berakidah Islam yang kokoh. Tidak akan kita biarkan anak-anak kita tercemari oleh ajaran yang menjauhkan kita dari hidayah Allah. Kita akan dididik anak-anak kita menjadi anak yang soleh, anak yang pintar dan berbudi, bertiukur serta menjadi generasi penerus yang mampu membawa kemajuan umat dan bangsa kita tercinta. Sebagai bagian dari ikhtiar dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin sidang salat Idul Adha rahimakumullah. Perlu diketahui bahwa ibadah kurban yang kita lakukan sesungguhnya memiliki dua dimensi.
yang merupakan sebuah wujud dari hubungan baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan hubungan baik kita kepada sesama manusia. Sekaligus sebagai rasa syukur kita atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah dilimpahkan kepada kita. Dimensi itu yaitu yang pertama adalah ibadah yang bersifat vertikal, semata-mata berbakti kepada Allah dan hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Bahwa hanya ikhlas karena Allah kurban itu dilakukan. Kurban juga sebagai perwujudan tauhid, mencintai Allah di atas cinta kepada yang lain, melebihi cintanya kepada keluarga dan harta benda yang ia miliki, melebihi cintanya kepada jabatan serta seluruh fasilitas yang dilakukan selama ini. Dan keikhlasan berkurban karena kecintaan kepada Allah itulah yang menentukan kurban kita diterima atau tidaknya. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lan yanalullaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Daging-daging unta dan darah-darah itu sekali-kali tidak akan mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Demikianlah Allah telah menunjukkan kamu supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayahnya dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat Al-Had ayat 37. Yang kedua adalah ibadah yang bersifat horizontal, yakni menyantuni para apa melalui pembagian daging kurban tanpa membedakan agama, suku, dan golongan. Kurban merupakan wujud nyata dari upaya orang yang mampu untuk membantu kesejahteraan sesama manusia. Bahwa seorang tidak boleh hanya memikirkan dirinya sendiri, tetapi dalam hidup ini ada peran kehidupan yang kita lakukan untuk orang dan untuk menolong orang. Semangat rela berkorban seperti inilah yang seharusnya selalu ada di setiap anak negeri, terlebih pada diri para pemimpin bangsa. Apabila pemimpin telah memiliki jiwa rela berkorban untuk kepentingan rakyat dan negaranya, niscaya dia tidak akan berlaku korup, mengasah uang negara serta kepentingan dirinya. Akhirnya kita memohon kepada Allah, semoga kiranya senantiasa diberi taufik dan hidayahnya, sehingga dalam menghadapi hidup yang semakin kompleks ini kita tetap menjalani dengan benar. Semoga bangsa tercinta ini tetap kokoh, lepas dari bencana dan musibah, selalu dalam menaungan ridho Allah Subhanahu wa taala, menjadi bangsa yang terlukis dalam Al-Quran sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani bi iyyakum ya min ayatil hakim wa taqabbal minni minkum tilawatan innahu was-sami'ul alim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Wa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu bis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatish syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wa tajawwadu fa inna khairal zadi taqwa wa takunu ya ulil albab. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad, Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammad wa barik wa sallim ajmain. Amin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat innaka sami'un qarib mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana anfusana Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma nas'aluka
ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma nas'aluka al-huda wal tuqa wal afa wal